Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan belajar bareng statistisi, yang saya banggakan rekan-rekan Cek, cek. eh, yang saya banggakan rekan-rekan statistisi dari Bablit Bangda Kabupaten Lamongan dan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Reject, reject. Em, Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir, bersama-sama belajar, bersama-sama menimba ilmu begitu tentang eh, dunia statistik dan pengelolaan kegiatan statistik sektoral untuk pembangunan Kabupaten Lamongan yang berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, agar lebih singkat, monggo langsung kita mulai acara pada hari ini. Seperti hari kemarin, seperti yang pada sesi kemarin, ini sesi 2 ini adalah melanjutkan dari sesi 1 hari kemarin. Nantinya akan ada pemaparan tentang keilmuan statistik sektoral yang dilakukan oleh tim statistisi Kabupaten Lamongan. Ada 3 orang nanti secara pergantian. Ada Mbak Ica, ada Mas Adam, ada Mbak Nelly. Selanjutnya nanti setelah paparan akan kita belajar lagi, belajar lagi, melanjutkan yang kemarin tentang tata cara pengevaluasian kegiatan, tata cara pengevaluasian pelaksanaan statistik sektoral. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo kita mulai kegiatan pada hari ini. Sebentar saya cek teknis dulu dari akunnya teman-teman statistisi. Monggo dicoba share screen dulu. Oke, monggo. Sudah bisa terlihat dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, mari kita sama-sama mulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Kepada rekan-rekan statistisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Terima kasih, Mas Yuswo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara bebas belajar Bank Statistisi hari kedua ini. Pada kesempatan hari ini, materi akan disampaikan oleh Mas Adam, Mbak Naili, dan saya sendiri, Ica. Nah, tema kita pada hari kedua yaitu tentang tahapan kegiatan statistik. Sebuah materi dasar namun sangat penting untuk kita pahami sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Seringkali sebelum Bapak Ibu melakukan survei atau kegiatan statistik lainnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengajukan rekomendasi kegiatan statistik atau biasa kita kenal dengan romantik. Nah, materi hari ini akan sangat membantu Bapak Ibu dalam memahami bagaimana pengisian romantik serta alur kegiatan statistik yang benar. Secara umum, tahapan kegiatan dan penyajian data. Selanjutnya kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan data. Kita perlu mengidentifikasi data apa yang dibutuhkan. Contohnya data stunting, data kepuasan layanan, atau data IPM atau data lainnya.
Kemudian kita melakukan identifikasi siapa pengguna data. Misalnya data ini ditujukan untuk OPD tertentu, pimpinan, masyarakat, atau pihak eksternal. Kemudian kita menyusun daftar kebutuhan data. Setelah kita melakukan identifikasi data, kita melakukan konsultasi dan konfirmasi. Kita perlu melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan data. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan konsultasi dengan wali data untuk memastikan kegiatan statistik tidak tumpang tindih dengan kegiatan statistik yang lain. Kemudian kita menentukan tujuan dan menyusun proposal. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan statistik, kita perlu menyusun kerangka acuan kerja atau KAK yang memuat tujuan, ruang lingkup, metode, jadwal, dan juga anggarannya. Kemudian kita perlu mendapatkan persetujuan terhadap KAK sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi sampling ini diperlukan apabila kita tidak bisa mengambil seluruh populasi. Nah, di sini ada dua kategori metode pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk probability sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling itu metode pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang tidak sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sebagai sampel. Atau dengan kata lain, sampel yang dipilih tidak dilakukan secara acak. Nah, untuk probability sampling itu sendiri, terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yaitu ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, ada probability proportional to size sampling, dan systematic sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Metode ini memilih sampel secara acak dari suatu populasi tanpa mempertimbangkan kelompok atau karakteristik tertentu. Ibaratnya kita seperti mengundi nama dari sebuah kotak, jadi setiap nama memiliki peluang yang sama. Contohnya dalam survei mengenai prevalensi hipertensi di sebuah kota, peneliti memiliki daftar seluruh penduduk. Nah, dari daftar ini, peneliti memilih 1.000 nama secara acak tanpa melihat usia, jenis kelamin, atau pekerjaan mereka. Jadi dengan cara ini, setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Yang kedua ada stratified random sampling. Nah, metode ini digunakan ketika populasi memiliki kelompok yang berbeda-beda dan kita ingin memastikan bahwa setiap kelompok itu dapat terwakili secara proporsional dalam sampel. Caranya, populasi ini dibagi menjadi strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, atau wilayah. Nah, lalu dari masing-masing strata dipilih sampel secara acak. Contohnya dalam survei partisipasi pemilih pada pemilu, penduduk dibagi menjadi 3 kelompok usia. Misalnya 17 sampai 25 tahun, 26 sampai 40 tahun, dan 41 tahun ke atas. Nah, dari setiap kelompok usia ini dipilih sampel secara acak sesuai proporsi jumlah penduduknya. Dengan cara ini, hasil survei tidak bias ke salah satu kelompok usia saja. Selanjutnya ada cluster sampling. Nah, jika populasi tersebar sangat luas dan sulit dijangkau, metode cluster ini seringkali menjadi solusi. Jadi di sini populasi dibagi berdasarkan wilayah atau kelompok atau cluster, dan unit yang dipilih adalah clusternya, bukan individunya. Biasanya setelah memilih beberapa cluster, kita mensurvei semua individu dalam cluster tersebut. Contohnya dalam survei tingkat kesehatan masyarakat pedesaan terdapat 50 desa. Nah, karena keterbatasan biaya dan waktu, peneliti memilih 5 desa secara acak sebagai klaster. Kemudian seluruh warga di 5 desa tersebut dijadikan responden. Metode ini efisien ketika populasi tersebar dan membutuhkan banyak perjalanan atau biaya kunjungan. Selanjutnya ada probability proportional to size sampling. Untuk kasus tertentu, ukuran unit populasi berbeda-beda, misalnya sekolah besar versus sekolah kecil, perusahaan besar versus perusahaan kecil. Nah, agar sampel lebih adil, kita gunakan PPS, di mana peluang terpilihnya unit sampel sebanding dengan ukurannya. Contohnya, untuk survei kepuasan karyawan, peneliti memilih perusahaan sebagai unit sampel. Perusahaan A memiliki 500 pegawai, sementara perusahaan E hanya memiliki 100 pegawai. Nah, karena jumlah pegawai yang berbeda, perusahaan A memiliki peluang yang lebih besar.
untuk terpilih dibanding perusahaan E. Dengan PPS, perusahaan besar yang mempengaruhi hasil secara signifikan lebih mungkin terwakili. Yang terakhir yaitu systematic sampling, di mana metode pengambilan sampel ini dengan mengurutkan unit sampel, kemudian menentukan interval yang digunakan. Biasanya kita memilih satu unit secara acak sebagai titik awal, lalu setelah itu kita memilih setiap elemen ke K. Nah, metode ini cocok ketika populasi sudah tersusun dalam daftar. Contohnya, dalam survei harga kebutuhan pokok di pasar, setelah menentukan kios pertama secara acak, peneliti kemudian memilih setiap kios ke-15 dalam daftar untuk dicatat harga barangnya. Setelah kios ke-15 berlanjut ke kios ke-30, ke-45, kelipatannya, dan seterusnya. Jadi tetap ada unsur acak di awal, tapi setelah itu sistematis mengikuti interval. Nah, untuk selanjutnya adalah non-probability sampling yang akan dilanjutkan oleh Mas. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Mbak Ica mengenai non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini merupakan adalah teknik pengambilan sampel di mana sampelnya itu uh, terpilih tidak berdasarkan peluang yang sama atau tidak secara acak. Jadi pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan menulis atau tujuan tertentu atau dengan kemudahan, jadi tidak dilakukan secara acak sehingga uh, untuk setiap elemen yang diambil dari sampel tersebut itu tidak memiliki peluang yang sama. Nah, di non probability sampling ini biasanya itu digunakan untuk keperluan eksploratif, penelitian eksploratif atau studi awal dan uh, s- pilot survei. Nah, beberapa contoh non-probability sampling ini ada quota sampling, ada accidental sampling, ada saturation sampling, ada snowball sampling, dan purpose sampling. Nah, lanjut di quota sampling. Nah, quota sampling, apa sih quota sampling itu? Nah, quota sampling ini merupakan metode pengambilan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum melakukan pengambilan sampel itu peneliti itu sudah menentukan kuota sampel yang akan diambilnya. Nah, misalnya dalam survei kepuasan masyarakat, kuota sampel untuk setiap layanan adalah 5 sampel. Dengan demikian, 5 responden diambil pada setiap layanan sebagai sampel. Atau bisa jadi misal peneliti ingin melakukan survei penelitian mengenai makanan makanan khas yang ada di Lamongan. Nah, peneliti menentukan jumlah sampel yaitu 100 terdiri dari 50 orang wanita atau 50 orang laki-laki. Nah, dari situ sampel itu yang penting itu terambil sesuai dengan kuota 100 yaitu terdiri dari 50 orang wanita maupun 50 orang laki-laki tidak tidak melihat latar belakang dari sampel tersebut entah dari pendidikan, eh, agama atau sebagainya. Yang penting memenuhi kuota yaitu jumlah 100 terdiri dari 50 orang laki-laki maupun 50 orang wanita. Nah, selanjutnya ada accidental sampling. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan. Kebetulan di sini biasanya ketika kita jalan-jalan di alun-alun tidak sengaja menemui orang lah mungkin dari situ meminta tolong untuk mengisi kuesioner atau sebagainya untuk dijadikan sebagai sampel misalnya seperti itu. Jadi sampelnya itu tidak diambil tanpa sistematika tertentu. Jadi secara kebetulan ditemui secara face to face gitu. Kemudian selanjutnya ada purposive sampling. Nah, metode pengambilan sampling ini adalah metode pengambilan dengan uh,
memilih sampel dengan kriteria tertentu, yaitu kriterianya itu sesuai dengan tujuan peneliti, tujuan penelitian yang akan diteliti. Misalnya metode ini sering juga disebut sebagai judgment sampling. Nah, responden dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut itu mampu memberikan informasi yang benar atau responden tersebut itu sesuai dengan tujuan peneliti. Misalnya survei tentang COVID-19. Nah, berarti peneliti ini memilih penderita dengan gejala ringan saja sebagai respondennya atau peneliti memilih responden yang menderita penyakit COVID atau contoh yang lain misalnya seorang peneliti ingin meneliti mengenai kinerja guru maka yang menjadi sampelnya adalah uh, guru kemudian ada snowball sampling snowball sampling. Nah, metode snowball sampling ini merupakan metode sampel yang berantai, teknik pengambilan sampel yang berantai. Sehingga pada mulanya berjumlah sedikit, tetapi semakin lama semakin banyak kemudian berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai cukup. Nah, snowball sampling ini didasarkan pada uh, pengambilan sampel hmm, sebelumnya. Misalnya, contohnya ingin mensurvei mengenai perilaku dari uh, orang yang terkena narkoba. Nah, misalnya si A terkena narkoba, maka yang akan wawancari oleh peneliti itu adalah si A yang terkena narkoba. Kemudian dari si A ini nanti seorang peneliti ini akan mendapatkan rekomendasi informasi terkait perilaku narkoba dari si A ini dirujuk ke si B yang sama-sama juga terkena narkoba misalnya. Kemudian si B merujuk lagi ke C dan seterusnya. Jadi eh, berantai gitu. Kemudian ada saturation sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dengan syarat populasi tidak banyak atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Nah, contohnya survei yang dilakukan untuk mengetahui minat baca suatu instansi. Nah, dilakukan saturation sampling dengan menyebar kuesioner kepada seluruh pegawai dan instansi tersebut. Nah, saturation sampling ini merupakan teknik sampling yang sangat mudah digunakan. Karena apa? Karena saturation sampling ini mengambil semua populasi. Nah, dengan populasi yang sedikit, misalnya di instansi tempat kerja, misalnya terdiri dari 20 orang, nah, berhubung populasi sedikit dan terbatas, maka sampelnya itu diambillah 20 orang tersebut sebagai sampel. Maka dengan begitu mungkin uh, tingkat kesalahannya yang sangat kecil karena populasi 20 orang tersebut dijadikan sebagai sampel. Kemudian ada cara pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini terdapat beberapa cara, yaitu ada sensus, survei, kompromin, kompilasi produk administrasi maupun sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu sensus. Nah, sensus ini merupakan pendataan seluruh unit atau elemen untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada waktu tertentu. Misalnya sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Jadi sensus ini merupakan pengambilan data dengan pencacahan semua elemen populasi. Jadi semua populasi itu diperhitungkan sehingga memperoleh informasi yang sangat sangat baik untuk uh, dalam hal pengambilan keputusan. Karena apa? Karena semua karakteristik semua karakteristik yang ada di populasi ini terwakili. Nah, kelemahannya apa? Mungkin kelemahannya membutuhkan biaya yang sangat tinggi, waktu yang sangat lama dikarenakan semua elemen yang ada di populasi ini dilakukan pencacahan. Yang kemudian yang kedua ada survei. Nah, metode survei ini adalah merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencacah sebagian elemen yang ada di dalam populasi atau menggunakan sampel untuk memperkirakan karakteristik populasi pada waktu tertentu, misalnya SKM, survei kesalahan sosial dan lain-lain. Jadi untuk survei ini merupakan pengumpulan data di mana dilakukan pencacahan sebagian elemen yang ada dari populasi. Jadi tidak semua elemen yang ada di populasi ini tidak diambil semua, melainkan diambil sebagian, nanti kemudian dilakukan generalisasi untuk mengetahui karakteristik
populasi. Mungkin kelebihannya yaitu tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan sensus atau waktu yang lama, tapi kemungkinan terjadi sampling error atau bias dalam pengambilan data karena jika kita menggunakan survei dengan metode pengumpulan data yang kita gunakan tidak tepat, maka kemungkinan juga bisa terjadi kesalahan sampling atau bias sampling error. Kemudian ada kompilasi produk administrasi. Nah, ini merupakan metode pengumpulan atau pengolahan, penyajian, dan analisis data yang bersumber dari catatan administrasi yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat. Nah, kok contoh kompilasi data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, jadi untuk kompilasi produk administrasi ini, kompromi ini kita memperoleh data itu berdasarkan catatan atau pengumpulan data yang telah dilakukan oleh instansi sebelumnya. Misalnya kayak data inflasi yang telah dikumpulkan atau diolah oleh BPS. Nah, istilahnya itu hampir mirip dengan kalau kita sebagai peneliti itu data sekunder. Nah, kemudian ada teknik sesuai perkembangan teknologi informasi. Nah, pemanfaatan data dari hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data. Ini merupakan salah satu metode pengambilan data sesuai dengan perkembangan teknologi. Bisa menggunakan web crawling, data. Nah, contohnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 di Indonesia, pemerintah memanfaatkan big data untuk menghimpun respon dan feedback masyarakat dari media sosial. Nah, ada beberapa cara metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara ini merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab antara responden dan petugas. Nah, dilakukan secara langsung maupun tanpa tatap muka atau secara tidak langsung bisa melalui media komunikasi tertentu seperti telepon atau sebagainya. Kemudian ada pengamatan observasi secara langsung yaitu pengumpulan data melalui eh, observasi menyeluruh dengan atau tanpa wawancara. Secara umum, observasi adalah aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Kemudian ada swacacah yaitu pengisian kuesioner. Pengumpulan data yang mempersilahkan responden mengisi sendiri instrumen pengumpulan data atau kuesioner yang diberikan. Nah, kuesioner ini bisa berupa kertas maupun kuesioner elektronik. Kemudian ada pengumpulan data sekunder. Nah, pengumpulan data sekunder ini pengumpulan data melalui data hasil kegiatan statistik lain atau data registrasi, baik diperoleh dengan melakukan pendataan maupun laporan yang diberikan oleh pihak lain. Jadi data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah dilakukan pengumpulan data oleh uh, instansi sebelumnya atau penelitian yang sebelumnya. Kemudian ada sarana pengumpulan data. Nah, sarana pengumpulan data ini terdiri dari beberapa metode, yaitu ada pensil viewing atau disebut dengan PEPI, kemudian computer aided web interviewing atau CAWI, ada computer assistant personal interviewing atau CAPI, kemudian ada computer assistant telephone interviewing atau CAT. Nah, pertama yaitu PAPI. PAPI ini merupakan teknik yang digunakan untuk sarana pengumpulan data menggunakan media kertas. Jadi responden hmm, menjawab pertanyaan yang diajukan selama pertemuan tatap muka atau peneliti dengan responden itu secara langsung tatap muka melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dengan metode pencatatan manual kertas. Nah, metode PAPI ini sangat cocok digunakan apabila kita melakukan survei di daerah terpencil yang susah sinyalnya atau jaringannya. Mungkin metode ini sangat sederhana digunakan atau mudah digunakan tanpa perlu bantuan teknologi tertentu, tapi kekurangannya mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan input data yang secara manual tadi ke sistem digital maupun kemudian rawannya terjadi kesalahan dalam
uh, input data tersebut. Kemudian yang kedua ada CATI, yaitu Computer Aided Web Interviewing. Nah, teknik ini menggunakan kuesioner online yang diselesaikan oleh responden menggunakan komputer atau perangkat lain yang terhubung ke internet. Jawaban akan terekam dalam database yang tersedia. Oh, mohon maaf, ini ada, oh benar-benar, ada CATI, yaitu teknik menggunakan kuesioner melalui komputer atau perangkat. Kemudian ada CAPI. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara responden menjawab pertanyaan wawancara selama wawancara langsung face to face serta menggunakan daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan perangkat multimedia. Kemudian ada komputer asisten telepon interviewing atau CATI. Nah, teknik metode ini merupakan hmm, teknik yang melibatkan pengguna perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk melakukan wawancara melalui telepon. Nah, mungkin penggunaan chatting ini contohnya seperti survei pelanggan melalui call center, nah, di mana respondennya itu ditelepon oleh oleh peneliti atau melalui media telepon, kemudian dicatat hasil wawancaranya. Nah, secara keseluruhan atau secara garis besar, PAPI ini merupakan teknik tradisional yang berbasis kertas. Kemudian untuk yang CATI ini melalui telepon dengan bantuan komputer, contohnya call center tadi. Kemudian ada CAPI. CAPI ini tatap muka dengan perangkat digital, misalnya survei sosial ekonomi oleh BPS. Kemudian yang CAWI ini merupakan online mandiri tanpa wawancara, di mana uh, responden ini mengisi sendiri kuesionernya gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Nah, nanti terkait pengolahan data ini materinya akan disampaikan oleh Mbak Nelly. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan dari Mbak Isya dan Mas Adam tadi, kegiatan statistik selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data ini ada 6 tahapan, yaitu yang pertama ada integrasi data, yaitu penggabungan data yang berasal dari 2 atau lebih sumber data. Selanjutnya adalah kegiatan klasifikasi atau pengelompokan dokumen atau yang biasanya disebut dengan batching, yang merupakan proses pengelompokan dokumen hasil pengolahan dapat dilakukan menurut jenis dokumen dan wilayah. Misalnya dikelompokkan menurut desa atau kecamatan. Proses selanjutnya adalah penyuntingan atau editing. Pada penyuntingan atau editing ini merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pengumpulan data. Editing dilakukan jika ada kesalahan dan ketidakkonsistenan pengisian rincian pertanyaan. Contohnya adalah melakukan perbaikan minor pada data seperti perbaikan kesalahan penulisan. Tahapannya selanjutnya adalah penyandian atau coding. Penyandian atau coding ini merupakan kegiatan pemberian kode-kode pada rincian pertanyaan. Coding dilakukan untuk mempermudah data entry. Contoh dari penyandian atau coding ini yaitu dengan melakukan kodifikasi pada isian instrumen, misalnya jawaban iya atau tidak yang dikodekan menjadi 1 atau 2, jawaban laki-laki atau perempuan yang dikodekan menjadi 1 atau 2, seperti itu. Tahapan selanjutnya adalah input data atau yang biasanya dikenal dengan data entry. Data entry merupakan kegiatan yang untuk memasukkan data ke dalam form data entry. Data entry biasanya dilakukan dengan aplikasi spreadsheet atau aplikasi yang dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Contohnya yaitu memindahkan tulisan menjadi database atau yang biasanya disebut dengan digitalisasi. Atau selain itu memindahkan tabel dari website ke dalam spreadsheet atau database seperti itu. Untuk tahapan kegiatan selanjutnya yaitu adalah penyahihan atau validasi. Merupakan kegiatan pemeriksaan dan perbaikan data hasil entry data. Contohnya pemeriksaan ulang data yang tidak normal atau kesesuaian rule validasi yang seharusnya terisi malah
tidak terisi atau terlompati ke rincian berikutnya dan sebagainya. Monika, Monika. Yang selanjutnya adalah kegiatan penyajian data. Nah, penyajian data, dalam penyajian data statistik, tabel berfungsi sebagai alat untuk menampilkan data secara sistematis agar mudah dipahami, dibandingkan, dan dianalisis. Berdasarkan jumlah variabelnya, tabel dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tabel satu arah, tabel dua arah, dan tabel tiga arah. Untuk tabel satu arah merupakan bentuk tabel yang paling sederhana. Tabel ini hanya menyajikan data berdasarkan satu variabel atau satu dasar klasifikasi. Artinya apa? Artinya data dikelompokkan menurut satu kriteria tertentu saja. Contohnya, tabel yang menampilkan panjang sungai di Kabupaten Lamongan tahun 2024, termasuk dalam kategori tabel satu arah karena hanya mengelompokkan data berdasarkan satu variabel, yaitu panjang sungai. Melalui tabel ini, kita dapat mengetahui data panjang sungai di wilayah tersebut tanpa adanya pengelompokan tambahan berdasarkan faktor lain. Tabel satu arah biasanya digunakan untuk memberikan gambaran umum suatu fenomena secara ringkas dan jelas. Yang selanjutnya adalah tabel dua arah. Tabel dua arah menyajikan data berdasarkan dua variabel atau dua dasar klasifikasi. Tabel jenis ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua aspek sekaligus. Misalnya, tabel jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Lamongan tahun 2023. Tabel tersebut merupakan contoh tabel dua arah karena mengelompokkan data berdasarkan dua variabel, yaitu jabatan dan jenis kelamin. Melalui tabel tersebut, kita dapat melihat bagaimana distribusi jumlah PNS laki-laki dan perempuan pada masing-masing jenjang jabatan. Yang selanjutnya adalah tabel tiga arah. Tabel tiga arah ini menyajikan data berdasarkan tiga variabel atau tiga dasar klasifikasi. Tabel ini digunakan ketika analisis memerlukan gambaran hubungan antara tiga faktor yang saling berkaitan. Contohnya adalah tabel angka melek aksara menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Lamongan tahun 2024. Dalam tabel ini, data dikelompokkan menurut tiga variabel, yaitu angka melek aksara, jenis kelamin, dan kelompok umur. Penyajian data seperti ini memungkinkan pembaca untuk memahami tingkat melek aksara secara lebih rinci, misalnya perbandingan antara laki-laki dan perempuan pada kelompok umur tertentu. Yang selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang berdiri tegak atau vertikal atau mendatar horizontal. Panjang atau tinggi setiap batang menggambarkan besarnya nilai suatu data. Diagram ini digunakan untuk membandingkan data antar kategori atau antar waktu tertentu. Sebagai contoh, data mengenai jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Lamongan tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Melalui diagram tersebut, setiap batang mewakili jumlah penduduk bekerja berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing tahun, sehingga pembaca dapat dengan mudah melihat apakah jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Setiap sektor menunjukkan bagian atau proporsi dari keseluruhan data. Sebagai contoh, data jumlah pasien RSUD Karangkembang pada bulan Mei 2025 yang dibagi menjadi laki-laki dapat disajikan dalam diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran tersebut, lingkaran dibagi menjadi dua sektor. Yang satu sektor mewakili pasien laki-laki dan sektor lainnya mewakili pasien perempuan.
luas masing-masing sektor menunjukkan proporsi jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin. Dengan diagram lingkaran, kita dapat dengan cepat memahami perbandingan antara jumlah pasien laki-laki dan perempuan di rumah sakit tersebut. Yang selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Data ditampilkan dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus, sehingga membentuk pola tren yang dapat menunjukkan arah perubahan, baik peningkatan, penurunan, maupun kestabilan. Misalnya data jumlah angkutan umum di Kabupaten Lamongan tahun 2015 sampai 2023 dapat disajikan dalam diagram garis. Setiap titik pada diagram mewakili jumlah angkutan umum pada suatu tahun. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan menjadi sebuah garis yang menunjukkan tren perkembangan dari tahun ke tahun. Diagram ini dapat diketahui apakah jumlah angkutan umum mengalami peningkatan seiring waktu atau justru menurun, seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah ketiga jenis diagram tersebut memiliki fungsi atau keunggulannya masing-masing. Untuk diagram batang sendiri cocok digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori atau antar waktu. Untuk diagram lingkaran efektif untuk menunjukkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Sedangkan diagram garis ideal untuk menampilkan tren atau perkembangan data dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, jenis diagram yang tepat penyajian data menjadi lebih menarik, komunikatif, dan mudah dipahami, sehingga pesan yang ingin disampaikan dari data dapat diterima dengan jelas oleh pembaca. Demikian materi tahapan kegiatan statistik hari ini. Untuk selanjutnya dikembalikan. Baik, terima kasih. Ini macet kan? Halo? Oh iya, baik. Terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan statistisi yang sudah memaparkan eh, materinya tadi. Nggih. Untuk sesi selanjutnya, ini eh, kita langsung saja ke sesi tanya jawab dulu gitu ya. Tanya jawab tentang apa namanya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman statistisi tadi. Eh, oke, sebentar, saya coba share screen dulu. Ini saya eh, sampaikan pertanyaan yang masuk di link pertanyaan dulu, nggih. Ini sudah ada. Oh, baru ada dua. Baru ada dua. Oh, ini kebetulan sama, dua-duanya sama, nggih. Jadi dari Dinas Penanaman Modal, Mas Andika Saputra dan Mbak Niki ini, Mbak Niki sore ini masih belum paham cara mengerjakannya. Atau yang Mbak Niki bertanya bagaimana cara pengerjaannya. eh Baik, ini mungkin rada ini ya. eh, Kami belum mendapatkan poinnya, tapi rasanya ini mungkin pengerjaan statistiknya gitu ya mungkin ya. Pengerjaan statistiknya atau pengerjaan satu datanya. Baik, kalau untuk yang ini mungkin saya bisa menjawabnya dulu. Mbak Niki dan Mbak Niki dan Mas siapa ini tadi? Mbak Niki dan Mas Andika gitu ya. eh untuk menangani hal-hal yang demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang persandian dan statistik selaku wali data
di Kabupaten Lamongan ini mengadakan program pendampingan. Jadi pendampingannya ini adalah pendampingan eh, pengelolaan kegiatan statistik sektoral. Jadi tidak hanya pengelolaan portal satu data, tapi juga pengelolaan kegiatannya. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan sekalian menemui kesulitan dalam pengelolaan statistik sektoral, nanti bisa sounding dulu ke kami, nanti sekalian ditembusin surat gitu ya, bersurat tentang pengajuan pendampingan pengelolaan statistik sektoral. Nah, saya rasa begitu. Eh, Mungkin bisa di ini ya, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan tim dari statistisi. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini masuk lewat chat Zoom. Oke. Masuk lewat chat Zoom. Ini dari Ibu Fariha Septi Ibu Fariha Septiana Arindani. Gitu ya. Ibu Fariha Septiana Arindani ini bertanya bedanya saturation sampling dan total sampling apa ya untuk aplikasinya di lapangan begitu. Nah, ini monggo nanti bisa langsung saja nggih. Langsung saja bisa dijawab oleh rekan-rekan statistik. Monggo, bedanya saturation sampling dengan total sampling plus aplikasinya di lapangan bagaimana begini. Monggo. Tes. Baik, mahasiswa, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mahasiswa menyampaikan suatu pertanyaan mengenai uh, apa sih perbedaan terkait saturation sampling dengan total sampling. Nah, mungkin antara saturation sampling dan total sampling ini untuk saturation sampling ini hampir sama ya Bapak Ibu dengan total sampling karena dua metode tersebut itu uh, menggunakan seluruh elemen yang ada di populasi. Jadi semua populasi itu dijadikan dengan sampel hampir hampir mirip lah antara saturation sampling dengan total sampling. Tapi yang membedakannya yaitu kalau saturation sampling itu pemilihan elemen pada semua populasi itu tidak melihat tidak ada kriteria khusus atau kriteria kriteria tertentu berbeda dengan total sampling. Kalau total sampling ini pengambilan semua elemen di mana elemen populasi tersebut itu um, terdapat kriteria khusus. Nah, misalnya kayak gini. Untuk saturation sampling ini biasanya digunakan jika jumlah populasinya ini terbatas sedikit, yaitu mungkin kurang lebih tidak sampai 100 orang atau 100 eh, responden. Nah, contohnya untuk saturation sampling ini kalau di kegiatan nyata atau penerapan nyata itu misalnya jumlah pegawai di Litbang misalnya seorang peneliti ingin ingin mengenai apa sih perilaku kinerja populasinya, maka pengambilan sampel ini dilakukan secara keseluruhan sampelnya, yaitu 50 orang sebagai responden. Untuk contoh saturation sampling atau sampel jenuh di mana sampelnya itu diambil dari semua populasi yang kemudian yang selanjutnya itu ada total sampling. Nah, total sampling ini juga hampir sama dengan saturation sampling, tapi yang membedakan itu populasinya itu ada
terdapat kriteria khusus yang ada yang dengan peneliti. Misalnya dari total pegawai Bapelitbangda yaitu 50 orang itu ingin diketahui eh, bagaimana sih eh, kinerja atau eh, lingkungan kerja pegawai khusus perempuan yang ada di Bapelitbangda. Nah, jadi ada kriteria khusus perempuan. Jadi yang diambil itu semua populasi yang ada di Bapelitbangda itu dari 50 orang itu cuma yang dipilih cuma berjenis kelamin wanita saja ya. Mungkin itu yang bedakan antara saturation sampling maupun total sampling. Jika total sampling itu terdapat kriteria kriteria khusus yang ada di populasi tersebut. Kalau saturation sampling itu tidak ada kriteria khusus, semua diambil. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Eh, oke, terima kasih, Mas Adam. Iya, ini anu ya, Bapak Ibu sekalian numpang sharing gitu ya, numpang sharing. Kebetulan kalau untuk penerapannya eh, dulu, dulu seingat saya itu eh, saya pernah ya sedikit bersinggungan begitulah dengan yang gitu ya, dengan soal sampling-sampling begitu. Jadi kalau secara praktisnya gitu ya, secara praktikalnya total sampling dan saturation sampling itu kalau katanya Mas Adam tadi, kalau yang satunya, kalau yang total sama yang saturation itu pembedanya adalah ada kriterianya begitu. Nggih. Ada misalkan kalau dari karyawan gitu nanti dicari yang perempuan saja misalkan begitu ya. Nah, ada implementasinya eh, begini. Saya eh, waktu itu pernah pernah istilahnya menggunakan begitu ya. Jadi kalau dari yang saya pernah alami itu perbedaan yang paling signifikan dari saturation sampling dan total sampling ini ada di eh, jenis-jenis data yang ingin dikumpulkan begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian kemarin mungkin sudah ada di sesi pertama, ada penelitian yang condongnya nanti datanya kuantitatif begitu ya. Terus ada lagi condongnya datanya nanti kualitatif begitu. Nah, kalau total sampling itu dia cenderungnya eh, digunakan untuk penelitian yang kuantitatif gitu. Kemudian kalau untuk saturation sampling itu dia cenderungnya digunakan untuk penelitian yang kualitatif sehingga proses pengumpulan datanya kalau untuk yang saturation sampling itu cenderung dengan proses interviewing gitu ya, cenderung dengan proses wawancara langsung gitu. Nah, untuk totalnya bagaimana? Kalau untuk total seperti yang dijelaskan dari Mas Adam tadi, digunakan seluruh populasi begitu ya. Digunakan seluruh populasi. Nah, kalau untuk yang saturation karena kalau dari segi apa istilahnya gitu ya, linguistiknya begitu ya. Karena dari segi linguistiknya itu kan saturate begitu kan kayak jenuh begitu ya. Kalau sudah jenuh gitu. Nah, saturation sampling itu digunakan pada seluruh populasi itu. Namun jika terjadi kejenuhan, misalkan ini terjadi kejenuhannya bagaimana? Responnya sama. Jadi waktu di awal-awal mungkin responnya yang dihasilkan masih beragam begitu ya. Lalu ada apa namanya? Ada mulai terbentuk pola waktu di akhir-akhir gitu. Biasanya mungkin sampelnya mendekati habis begitu, mendekati titik poin poin N-nya itu akan sama. Misalkan apakah Anda merasa nyaman bekerja di instansi X misalkan begitu ya. Yang ada yang lain gitu di awal-awal mungkin akan menjawab oh nyaman, tidak nyaman, terus atau biasa atau levelnya 3 level 4 gitu. Tapi begitu di akhir-akhir itu polanya sama. Jadi
sangat nyaman, sangat nyaman, sangat nyaman, sangat nyaman. Nah, saat ada di pola-pola yang jenuh seperti itu, yang sudah eh, sama, maka saturation sampling itu ada stopnya. Begitu. Itu kalau yang apa ya istilahnya gitu ya, yang kebetulan pernah saya alami begitu. Gitu. Baik, semoga itu tadi bisa sedikit menjawab begitu ya, Ibu Farihah Septiana Arindani. Iya, Arindani begitu ya. Jadi kalau saturation sampling bagaimana, total sampling bagaimana begitu ya. Mungkin ada beberapa kemiripan, tapi tetap ada sesuatu poin-poin yang membedakan antara total sampling dan saturation sampling. Baik, sebentar saya cek lagi apakah ada pertanyaan lain. Oke. Oh, ini yang tadi. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke. Sudah terjawab kalau yang itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan sharing kita, gitu ya. Kegiatan sharing kita dengan melanjutkan materi yang kemarin, gitu ya. Sebentar. Oke. Mohon izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, apa share screen saya dapat diterima? Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, kemarin kita sudah membahas begitu ya tentang evaluasi penyelenggaraan studi sektoral step 1 begitu ya, step 1. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan untuk di step 2-nya. Bagaimana sih? Apa aja sih yang ada di step 2 itu? Jadi untuk yang di step 2 Bapak Ibu, ini ada eh, satu garis besar yang namanya yang dievaluasi penyelenggaranya ini adalah kualitas datanya. Nah, kualitas datanya itu nanti dibagi lagi ke ada subnya lagi. Nanti kita akan mengukur relevansi, akurasi, aktualitas, dan ketepatan waktunya, kemudian aksesibilitasnya, kemudian keterbandingan dan konsistensi datanya. Nah, dari relevansi itu nanti ada dua poin yang di, dievaluasi. Yang pertama relevansi data terhadap pengguna. Yang kedua adalah proses identifikasi kebutuhan data, begitu ya. Kemudian untuk akurasinya ini ada satu saja poinnya yang dinilai ini adalah penilaian akurasi data. Kemudian untuk aktualitas dan ketepatan waktu ini ada pertama penjaminan aktualitas data, yang kedua ada pemantauan ketepatan waktu diseminasi. Itu ya Pak Ibu. Kemudian untuk poin aksesibilitas data ini nantinya dipecah begitu ya, dibagi menjadi tiga poin lagi. Pertama adalah ketersediaan data untuk pengguna, yang selanjutnya adalah akses media penyebarluasan data, yang selanjutnya adalah penyediaan format data. Kemudian Bapak Ibu di sub terakhir ini kita ada keterbandingan dan konsistensi data. Di mana keterbandingan data itu nanti akan ada penilaiannya sendiri dan konsistensi statistiknya itu nanti akan ada penilaiannya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, ini ada kematangan relevansi data terhadap pengguna. Jadi Bapak Ibu ini acuannya seperti kemarin, eh, tetap seperti kemarin. Jadi kalau untuk yang pertama ini adalah belum diidentifikasi oleh seluruhnya. Jadi belum
belum dilaksanakan begitu ya istilahnya kalau peringkat satu itu. Kemudian kalau yang dua ini dilaksanakan dengan standarnya masing-masing begitu. Kemudian kalau untuk di level 3 kita ini ada pelaksanaannya itu sudah berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruhnya begitu ya. Oke. Kemudian untuk di level 4 ini relevansinya itu sudah dilakukan review atau kalau misalkan bahasa kita ini monitoring begitu ya dan evaluasi secara berkala. Berarti kalau misalkan ada kata-kata berkala, kegiatannya itu tidak hanya dilakukan satu kali atau satu periode saja begitu ya Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya contohkan kemarin ada di 2021, 22, 23, 24, 25 di setiap tahun itu dilaksanakan, maka setiap tahun itu pasti ada monitoringnya, pasti ada evaluasinya. Diharapkan dengan monitoring dan evaluasi itu kita bisa sampai di level 5 nih. Level 5 nih apa? Jadi dari monitoring dan evaluasi itu kemudian dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasinya itu tadi. Saya bacakan catatannya, ini adalah relevansi mencerminkan sejauh mana data atau informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan, begitu ya. Kebutuhannya apa? Ya penggunanya datanya gitu ya, dan bermanfaat bagi para penggunanya. Baik, singkat saja saya lanjutkan karena agak banyak. Kemudian selanjutnya ada di tingkat kematangan proses identifikasi kebutuhan data begitu ya. Jadi saat pengidentifikasian kebutuhan data ini juga ada step-stepnya begitu ya. Jadi apakah data kegiatan yang Bapak Ibu sekalian lakukan itu tidak perlu pakai identifikasi kebutuhan, langsung saja dilakukan begitu? Itu nanti ada di level pertama. Kemudian kalau ada di level kedua ini berarti sudah ada proses identifikasi kebutuhan datanya. Jadi kebutuhan datanya apa? Data A, B, C, D, kemudian dilakukan kegiatan, serangkaian kegiatan di bulan berikutnya, begitu. Nah, kalau misalkan sudah ada seperti itu sudah di level 2. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin berada di level ketiga, maka Bapak Ibu sekalian harus menggunakan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data. Dalam hal ini menggunakan mengacu pada acuan pedoman pengelolaan data sektoral yang telah dikeluarkan oleh wali data. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan tersebut. Kemudian jika hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan baik, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengklaim untuk mendapatkan ada di level 5 begitu ya. Saya bacakan juga catatannya adalah identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output yang berupa data atau informasi yang dibutuhkan pengguna serta apa saja kebutuhan untuk menghasilkan output tersebut begitu ya seperti kebutuhan anggaran dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini ada poin atau indikator tingkat kematangan penilaian akurasi data begitu ya. Jadi saya bacakan notnya dulu. Jadi akurasi data ini merujuk pada kemampuan data atau informasi dalam menjelaskan fenomena yang tepat, begitu ya. Jadi kenapa ada misalkan begini, kenapa tingkat inflasi kita naik, misalkan begitu ya. Kenapa inflasi kita naik? Ternyata ada A, B, C, D, E begitu ya. Karena ada faktor yang bisa menjelaskan itu gitu loh. Dan itu logik dan scientific proven begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kegiatannya itu nanti dilakukan kalau misalkan di level satu Bapak Ibu penilaian akurasi data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Jadi patokannya begitu ya. Kalau nomor satu itu belum belum dilakukan di seluruhnya gitu. Kemudian kalau yang di nomor dua di level 2 berarti penilaian akurasi itu telah dilakukan gitu dengan standarnya masing-masing. Kemudian yang nomor 3 ini adalah menggunakan standar. Yang keempat penilaiannya ini sudah dilakukan monitoring atau evaluasi secara berkala. Kemudian yang nomor 5 ini adalah eh,
jika tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi itu dilakukan, maka itu bisa ada di level 5 gitu ya. Baik, selanjutnya masih di domain kualitas data. Ini ada satu lagi indikatornya, ini adalah tingkat kematangan penjaminan aktualitas data. Jadi aktualitas itu adalah mengacu pada seberapa cepat data atau informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data atau informasi tersebut dirilis, begitu ya. Kemudian semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data atau informasi tersebut semakin aktual. Jadi misalkan ini begini ya Bapak Ibu ya, kita mau menyampaikan data tentang perolehan perolehan panen padi di Kabupaten Lamongan semester 1 gitu ya. Kalau kita bilang semester 1 berarti kan itu Januari, Februari sampai Juni. Itu semester 1. Nah, jika data itu rilisnya atau data itu diterbitkan pada bulan Juli, maka data itu bisa disebut aktual begitu ya. Karena begitu periode cut off-nya itu selesai, data itu segera dirilis begitu. Nah, tapi kalau misalkan data itu rilisnya kemudian di bulan Oktober atau November begitu, ada jeda yang terlalu lama begitu. Nah, data itu sudah tidak representatif dengan kaidah aktualitas karena datanya bicara tentang semester 1 tapi rilisnya di bulan Oktober atau November. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sama seperti domain sebelumnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau level 1 belum dilaksanakan hal sedemikian, kemudian level 2 dilaksanakan dengan standarnya masing-masing, level 3 dilaksanakan dengan standar yang sudah dibakukan, kemudian level 4 dilakukan monitoring dan evaluasi, kemudian nomor 5 dilakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Baik, kita lanjut ke tingkat kematangan pemantauan ketepatan waktu dan diseminasi. Jadi ketepatan waktu atau punctuality gitu mengacu pada apakah diseminasi dari data atau informasi statistik tersebut sudah sesuai begitu dengan jadwal rilis yang dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semestinya karena pengelolaan data ini bersifat kontinu gitu ya. Jadi ada yang dilakukan sudah dari tahun sekian sampai sekarang sampai berarti kan ada ritmenya begitu ya Bapak Ibu ya. Saat ada ritmenya itu berarti muncul jadwal-jadwalnya. Saat ada jadwal-jadwalnya itu berarti itu akan muncul deadline-deadline yang harus kita tepati. Nah, apakah data yang apakah kegiatan kita itu mematuhi atau mengikuti jadwal itu? Nah, itu nanti kalau dinilai kalau sudah mengikuti jadwal tersebut, berarti itu sudah ada di level kedua. Nah, kalau misalkan jadwal tersebut sudah disesuaikan dengan eh, prosedur baku yang ditetapkan oleh wali data begitu, maka itu nanti bisa ada di level ketiga. Kemudian untuk yang di level keempat, pemantauan tentang ketepatan jadwal tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga nanti kalau misalkan muncul tindak lanjutnya itu dilakukan tindak lanjut, maka tindak lanjut itu bisa memposisikan Bapak Ibu sekalian ada di level 5 gitu nggih. Baik, selanjutnya ada di ini, ada masih di kualitas data, ini ada tingkat kematangan ketersediaan data untuk pengguna data. Jadi ketersediaan data ini mengacu pada tersedianya data atau informasi beserta metadatanya begitu ya Bapak Ibu. Metadatanya bagi pengguna agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan, pembangunan, oh maaf, seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai data pendukungnya. Jadi mungkin kalau di kita, kalau di Lamongan ini sudah ada ya, sudah ada aplikasi portal Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan. Nah, di sana juga menyediakan tempat, sudah memfasilitasi space untuk untuk menyampaikan data hasilnya beserta metadatanya. Nah, eh,
hal itu, portal itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan melalui akun yang sudah disebarkan, yang dipegang oleh masing-masing perangkat daerah begitu ya. Jadi kalau misalkan hal itu sudah dilaksanakan, sudah terpenuhi, nanti Bapak Ibu sudah ada di level 2. Kemudian kalau misalkan pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan yang kebijakan baku atau ketetapan baku yang telah disahkan oleh wali data, maka itu Bapak Ibu ada di level 3 dan selanjutnya dan seterusnya sampai jika Bapak Ibu telah melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi, Bapak Ibu sudah ada di level kelima. Baik, selanjutnya ini ada tingkat kematangan akses media penyebarluasan data. Jadi ini beririsan dengan yang sebelumnya. Jadi bagaimana media penyebarluasan data itu mengacu pada ragam dan bentuk media atau kanal yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk mengakses data atau informasi atau metadatanya. Jadi Bapak Ibu di sini lebih general begitu ya, lebih general. Jadi akses media penyebarluasan datanya ini selain mungkin di satu data, Bapak Ibu bisa mempublikasikannya di websitenya masing-masing. Karena di sini semua perangkat daerah telah memiliki website yang menginduk pada domain utamanya pemerintah Kabupaten Lamongan, yaitu lamongankap.go.id. Eh, Tinggal nanti ada penyekatan pada masing-masing user atau masing-masing kanal dari perangkat daerahnya masing-masing. Di situ kemudian ada juga bisa melalui pemanfaatan media sosial dari perangkat daerahnya masing-masing. Jadi nanti bisa dipublikasikan di situ. Nah, jika itu telah Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu ada di level kedua untuk indikator ini. Kemudian jika Bapak Ibu sudah menerapkan apa-apa saja yang telah ditetapkan pada panduan, maka Bapak Ibu sudah ada di level ketiga. Nah, jika sudah direview dan selanjutnya ada tindak lanjutnya, maka Bapak Ibu sudah ada di level kelima. Baik, kita lanjut. Nah, ada aktualitas, sebentar, mohon maaf. Ada tingkat kematangan penyediaan format, begitu ya. Jadi penyediaan format data ini mengacu pada bentuk atau format data yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, kita sudah hidup di era apa ya istilahnya gitu ya. Revolusi teknologi begitu ya. Ada yang bilang ini sudah 4.0 begitu. Ada yang bilang ini sudah zamannya AI, ada macam-macam begitu ya. Tingkat eh, pemanfaatan teknologi informasi kita sudah lumayan tinggi, sudah hampir bisa dibilang sangat tinggi malahan ya. Nah, itu juga menyediakan beberapa format data begitu ya, seyogianya. Jadi tidak hanya sebuah publikasi di website, tidak hanya sebuah publikasi di eh, satu datanya, tapi nantinya Bapak Ibu juga menyediakan data mikronya, misalkan begitu ya. Data mikro ini nanti bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi pakai antar aplikasi, antar sistem begitu ya. Atau Bapak Ibu menyediakan formatnya yang lain berupa CSV, eh, apa namanya eh, Excel begitu ya atau PDF gitu boleh silakan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, jika sudah melakukan hal itu berarti Bapak Ibu sekalian sudah berada di level kedua untuk indikator indikator 20403 begitu ya. Kemudian jika pelaksanaannya itu penyediaan formatnya datanya itu sudah mengacu pada eh, prosedur baku yang ditetapkan oleh wali data, maka di level 3 sudah dilakukan review, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi, berarti ada di level 4, dan kalau misalkan ada tindak lanjutnya sudah ditindaklanjuti, maka bisa ada di level kelima, begitu ya. Jadi data yang dihasilkan Bapak Ibu sekalian ini akan dibandingkan begitu ya, dibandingkan dengan
data hasil proses yang lain begitu ya. Nah, ini nantinya akan mengacu pada kemampuan untuk melihat keterbandingan data tersebut. Misal nih, misal kemarin kita sudah menggunakan sampel sampelnya data SKM begitu ya. Data SKM ini sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkup Kabupaten Lamongan. Jadi misalkan ini ada SKM dari Kecamatan Pucuk begitu ya, ada SKM juga dari Kecamatan Sukodadi, ada SKM juga dari Kecamatan Paciran, ada SKM juga dari Kecamatan Babat begitu ya. Dengan proses yang sama, dengan cara cara pengumpulan data yang sama, cara pengolahan yang sama, cara penyajian data yang sama, maka data tersebut akan bisa dibandingkan begitu ya. Nah, pembandingan data tersebut hendaknya disampaikan juga oleh oleh Bapak Ibu sekalian sebagai indikator bahwa capaian Bapak Ibu juga selaras dengan capaiannya perangkat daerah yang lain begitu ya. Apakah lebih rendah, apakah lebih tinggi begitu, itu nanti akan bisa dibandingkan. Begitu. Nah, jika hal itu telah dilakukan, berarti Bapak Ibu telah berada pada level kedua dan seterusnya sampai ke level 5 seperti indikator-indikator sebelumnya begitu. Baik, saya lanjutkan. Ini ada di keterbandingan dan konsistensi statistik begitu ya. Ini kita masuk ke kematangan konsistensi statistik. Jadi Bapak Ibu, konsistensi data ini mengacu pada kemampuan data untuk dapat konsisten begitu ya. Apakah data itu konsisten ketika diperbandingkan gitu dengan berbagai sumber data yang lain. Jadi jika Bapak Ibu ini eh, datanya itu telah dilakukan beberapa tahun, beberapa tahun. Misal nih, misal SKM tahun 2021, 22, 23, 24, 25 misalkan begitu ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa jadikan seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya, ya ini disajikan begitu datanya. Jadi kalau 2021 misalkan 90 begitu ya, 2021 90, 2022 90,5, 2023 91, 2024 91,5, 2025 92 itu kan ada ritmenya begitu ya Bapak Ibu ya. Ritmenya ini konsisten. Nah, itu pertanda bagus. Kalau misalkan naik, itu naiknya landai. Atau jika data itu misalkan mengalami penurunan, itu penurunnya juga tidak terlalu jauh. Nah, hal-hal yang demikian itu berarti data itu konsisten. Jika data itu ada salah satu recordnya itu misalkan yang ekstrim begitu ya Bapak Ibu ya. Yang ekstrim misal nih misal ada di 2021 90, 2022 90,5. Ada lagi di 2023. Ternyata ada kenaikan yang eh, istilahnya apa ya gitu ya, yang abnormal begitu. Jadi eh, di 2023 itu kemudian nilainya jadi 95 misalkan begitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang fenomena yang harus dikaji lagi. Kenapa? Karena secara konsistensi statistiknya ini kok nggak konsisten begitu ya. Apakah itu salah? Tidak. Jadi itu tidak semerta-merta menyatakan bahwa data itu salah, tapi perlu dikaji lagi gitu ya. Ada apa di tahun itu, gitu ya. Ada apa di tahun itu. Eh, Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu telah melakukan hal yang itu, telah melakukan hal yang demikian, maka Bapak Ibu sudah ada di level kedua. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu melakukan hal itu dengan merujuk pada prosedur baku yang ditetapkan oleh wali data, maka itu ada di level 3 dan seterusnya sampai nanti Bapak Ibu akan ada di level 5 jika telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi gitu ya, atas rekomendasi yang dihasilkan dari proses monitoring atau reviewnya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi
apa ya istilahnya paparan yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan kita di bidang evaluasi gitu ya, mengevaluasi kegiatan statistik sektoral kita sendiri begitu ya. Jadi istilahnya sebelum sebelum dilakukan evaluasi orang, hendaknya kita mengevaluasi diri kita sendiri dulu, begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti jika Bapak Ibu berkenan, bisa melakukan pengajuan pendampingan kepada wali data, kepada tim statistisi ini nanti bisa mengajukan ke Kominfo eh, agar bisa dibantu begitu ya, agar bisa didampingi untuk melakukan proses pengevaluasian penyelenggaraan statistik sektoral di perangkat daerahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sebentar saya akan cek di pertanyaan. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lagi. Sebentar. Oke, oke. Oke, refresh. Oh, oke. Oke, ini belum ada yang masuk. Eh, tapi saya kira ini eh, apakah ada pertanyaan begitu? Saya lempar lagi ke rekan-rekan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan monggo lewat chat Zoom boleh, lewat link yang kami sediakan juga boleh. Kita eh, break sebentar, sekitar 5 menit. Nanti kami akan review lagi jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, bisa disampaikan dulu.
Halo, iya Bapak Ibu. Eh, ini sudah sudah ini nggih, waktunya 5 menit. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, monggo. Kalau misalkan tidak ada atau Bapak Ibu sekalian merasa masih eh, belum begitu memahami tentang status sektoral dan ingin melakukan proses pendampingan, nanti monggo bisa mengajukan pendampingan atau bisa menghubungi tim statistisi yang ada di Kominfo atau di Bapeda begitu ya, sama nanti bisa di forward begitu informasinya ke teman-teman yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Eh, Baik, Bapak Ibu. Sebentar, saya cek lagi di kolom pertanyaan. Oke, rasanya pertanyaannya sama seperti tadi. Eh, Mohon pendampingan begitu ya, intinya. Jadi monggo nanti bisa, kalau untuk pertanyaan itu berkali-kali saya sampaikan bisa langsung saja mengajukan pendampingan kepada tim kami, timnya statistisi begitu ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Eh, Nanti secara teknisnya akan kami dampingi begitu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa ini seperti tadi ya, kayak satu ration sampling gitu. Jadi pertanyaannya mengarah ke yang sama-sama semua belakang-belakangnya gitu. Jadi minta didampingi begitu istilahnya. Eh, Ya sudah, kalau begitu eh, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini belajar bareng statistisi kita sesi 2 hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, besok kita masih bisa berkumpul lagi di via virtual seperti ini, nggih. Via virtual seperti ini di jam yang sama. Linknya nanti sama di situ s.id/1 data Lamongan. Nanti linknya diupdate sama rekan-rekan. Nah, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan untuk terus berkarya dan bekerja memenuhi tanggung jawab yang kita emban. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kegiatan pada pagi hari ini saya akhiri, kita akhiri bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mengakhiri meeting, Bapak Ibu.